Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawaqiduhu ay asbabu nawaqidil wudu'i arba'atun. Wa nawaqiduhu utawi pira-pira perkara kang batalke wudu. Ay asbabu nawaqidil wudu'i tegese pira-pira sebab perkara kang batalke wudu iku arbaatun papat. Ahaduha utawi salah swijine nawaqid iku tayakunu furuji syai'in, yakin metune perkara ghairi maniyihi kang saliyane manine wong. Ainan iku rupa zat kana ana apa syek, aurihan utawa angin, rotban iku teles, au jafan utawa garing, muqtadan iku biasa kabaulin kaya dene pipis, au nadiron utawa langka kadami basurin kaya dene getih basur. Getih basur itu adalah getih wasir, dari penyakit wasir keluar darahnya. Au ghairihi utawa liyane dami basurin. Infasola kang pisah apa syai'un aula utawa ora kadudatin kaya dene cacing, akhrajat kang ngetokke apa dudah roksaha ing sirahe dudah sumarajaat nuli bali apa dudah. Jadi nawaqidul wudu adalah secara lughatan, secara bahasa, nawaqid adalah perkara yang membatalkan, tapi membatalkan secara langsung. Yang membatalkan secara langsung, jadi membatalkan dari akar-akarnya. Jadi kalau seharusnya makna nawaqid yang secara lughawi ini apabila diterapkan di wudu berarti hal-hal yang dilakukan dengan wudu tersebut itu batal dari asalnya. Jadi seharusnya kalau pakai ibarat nawaqid, redaksi nawaqid, itu wudunya batal dari akar-akarnya. Jadi sholat yang dilakukan dengan wudu itu berarti batal. Ini kalau menggunakan redaksi nawaqid. Maka dari sini musannif atau syarih beliau Zainuddin Al-Malibari itu memberikan tafsir ai asbabu nawaqidil wudu, itu sebab-sebab yang menjadikan wudu itu batal. Maka di sini ada 4. Yang pertama khuruju syai'in. Khuruju syai'in biasanya kalau kita fikih yang mutaakhirin itu ibarat atau redaksinya kitab itu sudah ditahrir sekali, sangat akurat sekali, sehingga walaupun satu huruf saja atau misalkan pemilihan kata, pemilihan kalimah-kalimah yang ada di dalam kitab itu sudah sangat teliti sekali, sehingga sangat jelas sekali, tidak ada kemungkinan salah paham. Kalaupun ada kemungkinan salah paham, itu hanya sangat sedikit sekali. Sebagai contoh di sini seperti ini, khuruju syai'in ghairi manihi. Nah, keluarnya sesuatu yang membatalkan itu yang pertama adalah keluarnya sesuatu yang bukan maninya. Nah, bukan maninya berarti kalau seseorang dia punya wudu, keluar air maninya, wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal, tetapi mani tersebut itu menjadikan dia sebagai orang yang junub hadas besar, tapi hadas kecilnya tidak. Nah, makanya keluar air mani tidak batal wudunya, tapi wajib mandi. Ainan kana, baik yang keluar tersebut berupa zat. Zat itu berarti yang bisa terlihat oleh mata. Itu zat. Sebagai contoh baulun di sini. Seperti contohkan di sini adalah baulun. Seperti baulun pipis atau itu yang keluar. Jadi terlihat ataupun yang tidak terlihat. Aurihan atau hanya sekedar angin saja. Berarti angin tetap membatalkan.
Rotban au jafan, baik yang keluar tersebut adalah basah atau kering. Bisa keluar kerikilnya, keluar batunya, ya tetap batal. Mu'tadan kabaulin au nadiron, baik yang keluar tersebut adalah yang biasa, ya biasa ya berarti seperti itu. Au nadiron, atau yang keluar itu adalah perkara yang langka, seperti dicontohkan di sini dami basurin, seperti darah wasir. Jadi seorang punya penyakit wasir, kemudian keluar darahnya dari anusnya, ini membatalkan wudhu. Atau misalkan yang keluar itu sesuatu yang luar biasa, tidak biasa, keluar batunya misalkan. Atau yang keluar tersebut adalah cacing. Di sini disebutkan infasola aula kadudatin akhrajat rosaha semorojat. Atau misalkan dia punya penyakit cacingan, kemudian cacingnya itu keluar dari anusnya. Setelah keluar, kepalanya terlihat masuk lagi. Masuk lagi. Ini membatalkan wudhu. Min ahadis sabilail mutawadi, saking salah siji dalan metune wong kang wudu. Al hayy ingkang urip, duburon iku dubur kana ana apa sabilal mutawadi, sabil ahadis sabilal mutawadi, au kubulan utawa kubul. Walau kana danajan to ana apa al khariju perkara kang metu iku basuron wasir nabitan kang tumbuh dakhilat duburi ing dalem jerone dubur. Jadi dikoyidi lagi min ahadi sabilal mutawadi, yang keluar dari salah satu anusnya mutawadi, orang yang berwudu. Nah, salah satu anus itu berarti ya kalau enggak kubul, dubur. Al hayy sing urip. Jadi kalau misalkan al hayy ini dihilangkan, ini memberikan makna yang rancu, karena memang al hayy adalah qaid. Wong urip keluar sesuatu dari salah satu kubul atau duburnya membatalkan wudhu. Tapi kalau orang mati sudah dimandikan, diwudukan, kemudian keluar sesuatu dari anusnya, ini tidak batal wudhunya orang yang mati, itu tidak batal. Atau misalkan keluar air maninya dari orang yang mati yang telah selesai dimandikan, telah selesai disucikan, ini tidak masalah. Tetap orang tersebut ya tidak batal. Artinya tidak wajib lagi kita untuk mengulangi mandinya. Wa kharaja mongko metu apa basur au zada utawa tambah apa khurujuhu metune basur. Lakin afta ing mestine berfatwa sapa al-alamatu wong kang banget ngalimi al-kamalu kang sempurna, ar-rodatu ya rodat. Di Imam al-alamah Kamal Rodat berfatwa bi adamin naqdi, kelawan ora batal, bi khurujil basuri kelawan metune wasir, nafsihi ya awak dhewene basur. Bal bil khariji, balik kelawan perkara kang metu minhu saking basur, kadami kaya dene getih. Wa inda malikin lan ing dalem mungguhe Imam Malik la yang taqidu ora batal apa al wudu bin nadiri kelawan perkara kang longko. Jadi Kamal Rodat itu berfatwa bahwa seseorang yang punya penyakit basur, kemudian basurnya tersebut atau wasirnya tersebut itu keluar dari anusnya. Nah, kalau basurnya atau wasirnya yang keluar dari anusnya ini tidak membatalkan wudhu, tapi yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari basurnya itu, wasirnya itu. Ini kan menurut fatwanya Kamal Rodat. Kemudian kalau menurut Imam Malik enak lagi, la yantaqidul wudhu bin nadir. Wudhu tidak batal sebab keluar perkara yang langka. Jadi seseorang tersebut misalkan keluar darahnya dari kubul atau dubur, menurut Imam Malik tidak batal. Seseorang tersebut keluar cacingnya dari anusnya, menurut Imam Malik tidak batal. Ini Imam Malik, madzhab Maliki. Wasaniha utawi kaping pindone nawakilil wudu,
iku zawalu aklin, ilang akali. Ay tamyizin, tegese pembeda. Jadi hilang sifat pembedanya dia, bukan hilang akalnya. Akalnya kan masih ada, dia masih punya akal. Tapi yang hilang adalah sifat yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sifat kesadarannya itu hilang. Bisa karin sebab mendem, au jununin utawa gendeng, au irmain utawa semaput, au naumin utawa turu. Lil khabari krana ana hadis as-sahihi kang sahih rupane faman nama fal yatawaddo. Faman mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa man fal yatawaddo mongko becik wudu sapa man. Wa kharajalan kejaba bizawa lil akli kelawan ilang akale apa anu asu ngantuk. Wa awalu naswati sakari lan pira-pira kawitan timbul mendem. Fala naqdo monggo ora ana batal iku maujud bihima kelawan nuas wa awa ili naswati sakar. Kama kaya dene keadaan idza syakka ing dalem ari kalane mamang sapa wong hal nama ana toh turu sapa wong au naasa utawa ngantuk sapa wong. Wa min alamatin nu'asi lan iku setengah saking tetengere ngantuk. Sama ukalamil hadirina utawi ngrungokake omongane pira-pira wong kang teka. Wa illam yafhamhu hale ora paham sapa man ing kalamal hadirin. Jadi wa illam yafhamhu ini saya baca di kitab i'anahnya. Innya ini in zaidah dan wawunya ini adalah wawu haliyah. Jadi kalau in zaidah ya tidak dimaknani. Wa illam yafhamhu hale ora paham sapa wong ing kalamal hadirin. Jadi yang kedua membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu bukan berarti terus orang itu hilang akalnya secara keseluruhan, itu enggak. Akal tetap ada. Cuma yang hilang di sini adalah tamyizin, hilang kesadaran, hilang sifat yang bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang salah. Jadi maka ditafsiri sebagai tamyizin, zawalu aklin tamyizin, berarti zawalu tamyizin, hilangnya kesadaran. Hilangnya sadar itu macam-macam. Di sini disebutkan ada kalanya yang bisa karin sebab dia mendem, dia ngefly, minum minuman alkohol, minum khamr, kemudian ngefly, ini batal wudunya. Au jununin atau sebab kehilangan sadar sebab dia gila. Au ighmain atau semaput. Ighma ini semaput. Karena kalau kita lihat ighma ini, definisi ighma adalah maradun yuzilu syu'ur ma'afuturil a'dha. Penyakit yang bisa menghilangkan kesadaran, yang menjadikan dia lemas. Penyakit yang menjadikan hilang kesadaran beserta dengan lemasnya anggota badan, berarti kan semaput. Seorang semaput batal wudunya, atau tidur, atau naumin atau tidur. Nah, kalau kita merujuk kepada ilat kenapa hilang akal, ini bisa menjadikan wudunya batal, itu adalah madinatu khuruju syai'in. Ada potensi keluarnya sesuatu. Ini ilatnya. Ilat kenapa zawalu aklin bisa menjadikan nawaqidul wudu adalah karena madinatu khuruju syai'in. Madinatu khuruji syai'in. Ada potensi keluar sesuatu dari kubul atau duburnya. Ini ilatnya. Ilatnya adalah madinah. Ilat madinah, potensi, itu berarti ilat yang menjadikan alasan tetapi tidak harus ada. Tidak harus ada secara bil fi'linya. Artinya khuruju syai'in tidak harus ada ketika dia tidur, tetap membatalkan. Walaupun tidak ada khuruju syai'in ketika tidur, walaupun tidak ada khuruju syai'in ketika dia junun, walaupun tidak ada khuruju syai'in ketika dia ighma, tetapi tetap batal sebab ilatnya adalah madinatu khuruji syai'in. Seperti safar.
Safar itu apabila seseorang melakukan perjalanan, dia diperbolehkan untuk jamak dan qashar. Nah, ilat kenapa seseorang dengan safar, dengan perjalanan boleh melakukan sholat jamak, boleh melakukan sholat qashar adalah karena safar itu ilatnya adalah madinatul masyaqqah. Ada potensi repot, ada potensi kepayahan ketika seorang melakukan perjalanan. Walaupun perjalanan tersebut pakai pesawat Semarang Jakarta cuma setengah jam, misalkan contoh seperti itu, kan aslinya nggak ada masyaqqah secara bilfi'linya, secara realisasinya nggak di lapangan itu nggak ada masyaqqah, cuma setengah jam duduk. Tapi ada madinatul masyaqqah. Madinah itu potensi, ada potensi masyaqqah. Maka ini adalah yang dijadikan ilat para fuqaha untuk menjadikan sebab hukum atau ilat hukum kenapa diperbolehkan seorang melakukan jamak atau qashar dalam perjalanan, walaupun secara realisasi tidak ada kepayahan, nggak ada kerepotan, nggak ada masyaqqahnya, karena Madinah ada potensi masyaqqah. Seperti seseorang naik pesawat setengah jam dari Semarang sampai Jakarta, tetapi dengan naik pesawat yang hanya setengah jam tersebut, misalkan seseorang itu kepingin sholat sulit. Jadi seorang muslim dicegah untuk tidak melakukan sholat, itu masyaqqah gede. Seorang muslim dia belum sholat, kemudian dicegah sholat, itu masyaqqah gede. Karena apa? Karena seandainya dia sholat di pesawat itu ya sulit sholat di pesawat. Kalaupun sholatnya di pesawat dan sempurna, kita merujuk kepada pendapat yang ada di kitab Taqriyatus Sadidah. Wong sholat nang pesawat senajan sempurna ngadeke ruku'e iktidali sujute, itu sholatnya ndak sah. Karena apa? Nggak ada tahammul. Ketika sujud, syarat sujud adalah anggota yang 7, dahi, kedua tangan, terus kedua lutut dan jari-jari kaki. Ini harus nempel di bumi. Ini tidak ada nempelnya di bumi, mabur kok nempel bumi, memang tidak sah. Saya mengatakan seperti itu di kitab Taqriyatus Sadidah. Wa awailu wa kharaja bizawalil aqli anuasu. Nah, dikecualikan dari kata zawalu aklin. Zawalu aklin itu hilang kesadarannya adalah ngantuk. Jadi seorang yang ngantuk tidak batal, atau awal-awal timbul mendem, awal-awal timbul ngefly ketika dia minum khamr. Ini kalau masih ada kesadaran, ini tidak masalah, tidak batal. Min alamatin nu'as sama ukalamil hadirin. Nah, sebagai pertanda seseorang itu ngantuk, jadi belum sampai tidur, itu berarti dia masih mendengar omongannya orang. Jadi kalau ngantuk, senajan ngantuk banget, tapi kok masih bisa mendengar omongannya orang, ini masih belum dikatakan sebagai tidur. Walaupun mendengar tapi tidak paham. Jadi seperti contohnya ketika ngaji, ketika ngaji ngantuk, sekolah ngantuk, terus ngantuk, tapi dia masih mendengar, tapi tidak jelas itu omongannya guru itu, keterangannya guru itu ngomong masalah apa, bahas masalah apa, nggak paham. Tapi dia sadar kalau gurunya lagi ngomong. Nah, ini tetap ngantuk, tapi tidak batal wudunya. Wala zawaluhu binaumin, lan ora ilang akale binaumin sebab turu. Qaidin kang lungguh. Binaumi qaidin kelawan turune wong kang lungguh. Mumakinin kang metelake makadahu ing panggonan jagonge wong. Makadahu ing panggonan jagonge wong. Aliyahi tegese bokong lurune wong. Min makarihi saking panggonan tetepi wong. Wa in istanada lan senajanto senden sapa wong lima marang perkara lauzala lamuno ilang apa ma sakoto mongko gugur sapa wong. Au ihtaba utawa lungguh ason-ason sapa wong walaisa baina maqadihi wa maqarihi tajafin.
Walaisa lan ora ana iku baina makadihi ing dalem antarane panggonan jagonge wong wa maqarihi lan panggonan tetepe wong apa tajafin sekat utawa benggangan, sekat atau benggangan. Wayan takidu. Jadi la zawaluhu binaumi qaidin. Jadi tadi yang disebutkan hilang akal, hilang kesadaran itu membatalkan wudu kecuali ada satu surah di mana seseorang tersebut dia duduk dan mumakinun makadahu, duduk tetapi dia duduk dengan cara bagian anusnya, bagian duburnya itu ditempelkan di bumi, ditempelkan di tempat dia duduk. Jadi silah, duduk silah. Nah, yang sekiranya tidak ada kemungkinan untuk keluar anginnya. Karena di sini tadi saya jelaskan ilat kenapa seseorang itu batal wudunya ketika tidur adalah madinatu khuruji syai'in. Nah, apabila dia tidur tapi dalam keadaan duduk dan menempatkan anusnya, menempatkan duburnya itu nempel di bumi yang sekiranya nggak bisa keluar anginnya, maka tidak batal. Jadi seperti itu. Sebab ada hadis ini tidak hanya masalah istimbat hukum dengan ilat, tapi ternyata ada hadis yaitu zaman dulu para sahabat itu ketika nunggu Rasulullah jamaah, jadi para sahabat itu sudah ada di masjid karena Rasulullah itu lama datang ke masjid, maka para sahabat ini sampai ngantuk-ngantuk sampai disebutkan di hadis iku yanamuna hatta takhfiqa ru'usuhum. Mereka tidur sampai kepala mereka itu nempel-nempel di bumi, teguk-teguk gini. Itu kan berarti tidur. Hadisnya itu kan redaksinya yanamuna hatta takhfiqa ru'usuhum. Mereka tidur sampai kepala mereka sampai dengkluk-dengkluk gitu. Tidur. Nah, ini sama Rasulullah tidak disuruh wudu, langsung sholat. Nah, berarti kan kemudian istimbati oleh para ulama, para fuqaha, tidur dengan posisi yang seperti itu ini tidak batal gitu. Karena apa? Karena ilatnya itu ternyata ada madinatu khuruji syai'in, itu tidak ada. Jadi kalau seorang yang tidur duduk kemudian anusnya ditempelkan di bumi, itu kira-kira kalau kita pengen mengeluarkan kentut itu tidak bisa. Bisa nggak duduk ditempelkan di bumi kemudian dikeluarkan kentutnya, sulit. Nah, itu seperti itu. Makanya ini adalah merupakan ilatnya. Ilat kenapa seseorang itu membatalkan wudu ketika tidur adalah madinatu khuruji syai'in. Wa yantaqidu lan batal apa wudu mumakinin, wudune wong kang metelake intabaha kang tangi sapa mumakin ba'da zawali aliyatihi ing dalem sause ilange ing dalem sause gesere bokonge mumakin an maqarihi saking panggonan tetepe mumakin la wudu usyakin ora batal wudune wong kang mamang halkana ana toh ana sapa man ana sapa syak iku mumakkinan wong kang metelno aula utawa ora au hal zalat utawa ana toh lengser geser apa aliyatuhu bokong iman qoblal yaqdoti ing dalem sadurunge tangi au ba'daha utawa ing dalem sause yaqdah. Jadi begini, wayan takidu wudu umumakinin intabaha ba'da zawali aliyahi an makorihi. Ilat di atas itu adalah ada potensi keluarnya sesuatu. Jadi kalau misalkan seseorang tidur dengan posisi duduk dan bokongnya itu ditempelkan di bumi, yang sekiranya nggak mungkin ada keluar anginnya. Nah,
Posisi dia awal tidur itu seperti itu. Tapi ternyata setelah dia bangun, sadar-sadar ternyata dia sudah miring, tidur miring seperti di pondok. Wong deres, wong deres duduk, kemudian dia tertidur. Ternyata tidak terasa dia bangun tidur itu dalam keadaan tidur miring misalkan atau tidur terlentang. Ini batal wudunya. Karena apa? Karena dalam keadaan dia tidur itu dia tidak terasa sudah hilang dari mumakin adahu, maka batal. Berbeda lagi dengan ini, la wudu asyakin halkana mumakinan aula. Berbeda lagi dengan keadaan apabila seseorang tersebut itu dia mamang, dia ragu apakah saya ini mumakin makadahu atau tidak. Ini tidak batal. Karena al-aslu fil asya makana alai makana. Keasalan di dalam perkara itu apabila ada syak, ada kebingungan, itu kembali kepada asalnya. Ya asalnya dia masih punya wudu, nah, berarti tidak batal gitu. Wataya kunuruya utawi yakin ngimpi. Wataya kunuruya utawi yakin ngimpi ma'a adami tadzakuri naumin ing dalem sartane ora eling turu. Iku la asaro ora ono asar iku maujud, ora ono labet iku maujud lahu kedue tayakunuri ru'ya. Bihila fihi kelawan nulayani tayakuni ru'ya ma'asyaki ing dalem sartane mamang fihi ing dalem naum. Li annaha karena sak temene ru'ya iku murajjihatun ngunggulno li ahadi torfaihi marang salah siji pucuke syak. Jadi begini, orang yang yakin ngimpi tetapi dia juga yakin bahwasanya saya tidak tidur tapi saya yakin ngimpi, ini kan aneh. Saya itu yakin ngimpi tapi saya itu teringat saya tidak tidur. Apakah batal wudhu saya atau tidak? Jadi seperti itu. Yakin ngimpi, saya itu benar-benar ngimpi, tapi saya itu tidak tidur. Ya ini tidak ada asar. Karena apa? Ada kemungkinan dia itu memang tidak sadarkan diri atau misalkan terkena jin, jadi kayak ngimpi, kena sihir, atau misalkan dia membayangkan sesuatu yang aneh-aneh kemudian kayak ngimpi, tapi tidak tidur. Nah, ini tidak batal. Nah, lataralahu. Bikhilafihi ma'asyak fihi li annaha murajjih li atitarfaihi. Nah, berbeda lagi dengan keadaan dia itu yakin ngimpi, tapi saya itu tidur apa enggak ya? Saya tidur apa enggak? Ya jelas tidur, ngimpi kok enggak tidur kan aneh. Nah, makanya langsung dihukumi dia tidur, berarti dia ngimpi, yakin ngimpi, kemudian bingung saya ini tidur apa enggak? Ya jelas tidur, maka batal sholatnya, batal wudunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.